Jadi itulah pemikiran saya. Paling tidak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nggak usah harus fasih-fasih amat juga nggak apa-apa kan Pak. Betul. Bisa bahasa Inggris. Adalah pengalaman kerja. Punya pengalaman kerja. Ya. Dan ketiga, pernah merasakan suasana bergaul sama orang asing. Kenapa ini penting? Karena kita tuh mendatangkan banyak investor-investor asing. Jadi kalau dia nggak terbiasa sama orang asing, dia udah minder dulu. Ya, jadi kalau dia udah terbiasa sama orang asing, kan enak bicaranya, komunikasinya jelas. Sering yang karena tidak kompeten atau tidak confidence malah ya. Jadi kalau ditanya itu bilang siap, izin apa itu nggak bisa. Ya, ini jadi karena dia pernah berinteraksi dengan orang asing, maka dia punya level confidence yang memadai. Betul. Jadi nggak inlander kalau ini dulu kan sebutannya minderan sama orang asing. So paling tidak bisa bahasa Inggris, memahami bahasa Inggris, lalu kemudian pernah punya pengalaman kerja dan punya interaksi dengan orang asing. Betul. Itu yang menurut Bapak lebih baik diterima di perusahaan yang Bapak pimpin begitu. Betul. Dibandingkan IPK-nya cum laude. Betul, itu karena saya udah sering HRD kita tuh kan selalu kriterianya ambil yang IPK-nya tinggi-tinggi, cum laude, universitas top gitu kan. Saya buktikan ke mereka, wah ini bukan cara memilih yang benar. Karena ternyata sesudah dicoba, mereka tuh belum bisa apa-apa. Ya, masih kalau istilahnya tuh kalau mau sedikit cynical, ya unconsciously incompetent. Tidak sadar kalau masih bodoh. Sombong lagi, minta gaji tinggi lagi. IPK-nya bagus. Oh iya, betul. Nah, kan tapi sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Ya belum siap pakai. Gitu. Tapi sesudah dia masuk pekerjaan, ya berapa, ada yang 2 tahun, 3 tahun gitu ya, baru sadar sesudah ternyata dia harus tanya orang yang sudah pengalaman, yang nggak IPK-nya, malah mungkin sekolahnya SD, SMP, tapi udah lama bekerja. Nah di situ baru dia itu sadar kalau dia itu sebenarnya belum ngerti apa-apa. Nah itu udah trainable. Oke. Nah jadi Bapak mindset HR yang saya rasa nggak hanya di perusahaan Bapak, di HR banyak perusahaan juga lebih mengejar angka dibanding melihat sesuatu yang sebenarnya lebih trainable gitu Pak. Betul. Tapi kembali ke pertanyaan saya, 97 merancang konsep kampus secara serius meskipun baru benar-benar terrealisasi, koreksi saya kalau salah, 2001 betul ya Pak ya? Betul. Itu untuk seorang pengusaha, betul tadi Bapak mengatakan bahwa ada kebutuhan jangka panjang yang Bapak ingin lihat. Tapi saya masih merasa wow, harusnya pengusaha zaman itu lebih mikirin dirinya sendiri supaya nggak makin boncos atau rugi dengan ekonomi yang luar biasa terpuruk pada waktu itu. Kenapa seorang Pak Darmono jauh lebih memikirkan investasi anak bangsa yang belum ketahuan ini bakal berhasil atau enggak. Di mana gitu logika bisnisnya kalau misalnya kita bicara ini soal bisnis. Atau ini memang tidak melulu tentang bisnis tapi tentang bagaimana menjawab tantangan Indonesia ke depan karena belajar dari krisis 97-98. Sebetulnya gini, tidak hanya masalah pendidikan. Waktu itu juga tahun 97-98 itu kan monetary crisis ya, yang banyak pengusaha mengalami masalah. Jadi pemikiran restrukturisasi penting. Tapi waktu itu image daripada orang bankers maupun investor itu terhadap perusahaan-perusahaan Indonesia itu jelek. Terhadap Indonesia juga jelek. Sehingga kita harus menunjukkan mereka bahwa kita ada satu tindakan, strategi untuk membuat posisi kita baik. Dengan membangun Presiden Indonesia ini, maka mereka semua bilang, oh ini orang tidak menyerah terhadap problem yang lagi dihadapi. Malah mempersiapkan satu program jangka panjang. Karena dengan adanya pembangunan di pendidikan ini, maka orang-orang yang tadinya itu mau tidak membayar, melanjutkan cicilan membeli rumah, lanjut lagi. Terus orang-orang yang tadinya nggak mau beli pabrik, masuk lagi. Oh berarti manajemen ini mempunyai satu strategi masa depan yang jangka panjang, jelas. Jadi ada kebutuhan lain juga dari image building. Ya, Bapak juga ingin membangun trust di situ ya. Betul. Karena nggak hanya sekedar Jababeka sebagai kawasan industri pabrik banyak tutup, bukan hanya sekedar hari ini
dan kedepannya nggak jelas, maka ya udah dibiarin aja. Tetapi ada satu pembangunan yang mungkin Bapak sendiri nggak tahu bakal untungnya kapan. Ya, Tapi itu. bukan itu yang dicari, tapi building trust Betul. atas satu komitmen dan idealisme yang Pak Dar punya. Betul. Anak saya waktu itu yang paling kecil, umur 17 tahun. Dia bilang, "Pak, you want to build a university? It's going to take 50 years to be famous, you know. By that time you will be dead and I may be dead too." Dia bilang. Saya ingat betul tuh kata-kata anak ini. Jadi memang ini pendidikan is a long term project. Ya. Tapi juga memberikan dampak lain yang sangat positif, yaitu melihat orang ini berpikir panjang Ya. dan membangun perusahaannya untuk bukan jangka pendek. Dan itu yang dibutuhkan Indonesia tahun 1997-98 itu. Saya memang tidak habis pikir sih, karena tahun itu kan harusnya betul-betul pengusaha itu bisa dibilang sibuk menyelamatkan usahanya sendiri. Tapi ada seseorang yang justru berpikir tentang pendidikan, buat saya agak lain, Pak. Betul, tapi waktu itu gara-gara bangun presidensi, saya jadi kenal semua tokoh-tokoh yang bisa membantu untuk penyelesaian restrukturisasi utang kita juga. Jadi presiden, calon presiden, menteri, semua saya jadi kenal. Karena ini visi yang begitu sangat didambakan juga oleh banyak orang, terutama para pemikir kita, ya, juga penguasa. Kenapa namanya Presiden University, Pak? Kan lulusannya berarti Pak SBY, Pak Jokowi. Ya, ini kan nggak bisa instan ya. Tapi waktu itu saya panggil konsultan dari Australia, Profesor Don Watts, yang sudah membangun Curtin dari Institute menjadi Curtin University. Terus kemudian dia bangun Notre Dame University di Fremantle. Terus dia bangun Bond University. Jadi ini pengalaman yang bagus ya, saya tanya, Bron, bikin universitas itu bagaimana sih? Gitu. Dia bilang tidak sulit. Asal kamu bisa cari anak-anak yang pinter, asal dosen-dosennya bagus, kamu bayar yang benar, selesai. Simple ya. Gitu. Nah, cuman ini presidency atau pendidikan itu seperti bisnis. Harus ada strong differentiation. Jadi apa strong differentiation-nya dia tanya. Nah, saya jelaskan tadi tuh yang 4 hal tadi ya, itu differentiation-nya. Dari bahasa Inggris, harus magang, harus tinggal di dormitory, dan juga harus sudah biasa bergaul sama orang asing. Jadi saya pikir 30% orang asing, 70% orang anak Indonesia. Dosennya juga. Itu menjadi... Karena tanpa menerima mahasiswa asing, nggak ada gunanya. Nggak ada environment internasional. Dan harus di asrama. Karena orang tua kan juga pasti khawatir anaknya gimana. Jadi ini menjamin orang tua juga akan keamanan anak-anak itu. Tapi kembali tadi kenapa namanya Universitas Presiden alias... Nah itu si Don Watts kan tanya. Terus namanya apa? Saya bilang nama ini yang kayak apa kriterianya. Dia bilang harus universal. Artinya bahasa apapun itu harus orang mengerti. Karena saya juga mengharapkan anak-anak asing kan. Dan kemudian Anda punya visi apa? Saya bilang visi saya ini harus jadi nomor 1 di Indonesia. Kalau gitu apa namanya? Dia tanya. Ya presiden. Dia bilang, oh wait a minute. I'll rack my brain for one night. I'll come back to you tomorrow, katanya. Nah besok dia ngomong, nggak ada yang lebih bagus. Saya pikir tadinya crown ya. Tapi bahasa Indonesia kan bukan crown. Ya udah presiden, setuju dah dia bilang. Nah itulah mulainya. Hanya karena Bapak ingin suatu saat lulusan ini bisa menjadi orang nomor 1 Republik Indonesia. Ya itu harapan kita semua. Saya namanya juga harapan ya Pak. Iya. Dan nama adalah doa. Betul. Oke. Betul.